Rene toh, Rene. Biasanya meeting ben anu ben meeting anu. Sama isa si anu meeting. Ini kan meeting. Kebetulan di anu maketan. Siji mawon bersatu kita teguh, bercerai wis mesti runtuh, wis ora karu-karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Balai Provinsi Jatim, kepada yang terhormat Ketua Pokja PKP Kabupaten Magetan, kepada yang terhormat PL Tim Leader OSP3 Jatim atau yang mewakili, kepada yang terhormat narasumber, kepada yang terhormat Bapak Ibu Camat Kecamatan Magetan, Kecamatan Karangrejo, dan Kecamatan Pelausan, kepada Bapak Ibu yang terhormat Kepala Desa yang mendapatkan alokasi dana BBM, kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan kolektif LKM penerima bantuan BBM, kepada yang terhormat hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meski melalui daring atau via Zoom. Selanjutnya, sholawat serta salam tetaplah tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Nah, untuk mengawali acara diskusi tematik pada pagi hari ini, di hari pertama dengan tema penguatan forum Pokja PKP Kabupaten Magetan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya untuk acara diskusi tematik pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 kita nanti metodenya adalah ceramah dan diskusi. Nah, menurut saya setelah nanti pemaparan daripada materi oleh narasumber, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya, kemungkinan nanti juga sharing atau ada informasi yang perlu didiskusikan setelah narasumber menyampaikan materi. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya telah hadir di samping kami Bapak Sasongko selaku wakil dari Ketua Pokja PKP Kabupaten Magetan yang nantinya mungkin bisa memberikan sambutan, kemudian apa yang memang perlu dibahas dalam diskusi tematik di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke sambutan berikutnya perlu saya sampaikan bahwasanya di sini diskusi tematik ini nanti bisa berkembang melalui diskusi luring atau diskusi tatap muka, karena waktu kita memang terbatas. Maka dari itu nanti ketika memang ada pertanyaan yang belum terjawab dengan tuntas, maka dari itu nanti bisa menghubungi dari kami pihak Kotaku selaku fasilitator untuk memfasilitasi terkait dengan tema diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akhiri sementara kami serahkan kepada
Bapak Sasongko untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala BPPB Jawa Timur atau yang mewakili sebenarnya kota ketua koordinator. Yang saya hormati juga koordinator WSP 3 Jawa Timur. Kemudian perwakilan yang saya hormati perwakilan kecamatan dari Kecamatan Magetan, Pelausan, dan Karangrejo, perwakilan desa, Desa Ratu Gede, Purwosari, dan Mantren, tim fasilitator dari dinas terkait, dan undangannya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk mengikuti diskusi tematik dalam rangka pembentukan forum PKP ya, forum PKP. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu peserta diskusi, di sini saya tidak akan banyak memberikan materi, nanti materinya secara teknis akan disampaikan oleh sumber Bapak Jainul Arifin. Mungkin pesan dari kami untuk forum PKP ini adalah menindaklanjuti dari workshop yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Nanti juga dari Pokja PKP yang sesuai dengan Permen PUPR tahun 2020 mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan pembentukan forum PKP. Jadi nanti forum PKP akan membantu Pokja dalam pelaksanaan tugas-tugas Pokja PKP. Jadi mudah-mudahan nanti pembentukan forum ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita dan semua yang terkait bisa terakomodir semuanya, sehingga bisa memudahkan kerja forum PKP ke depannya. Dan untuk diskusi kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kita buka diskusi tematik forum PKP. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan forum diskusi ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sasongko selaku wakil dari Ketua Pokja PKP Kabupaten Magetan.
terkait dengan apa yang disampaikan, ini perlu kita garis bawahi bahwasanya beliau berpesan semoga di akhir acara nanti mendapatkan hasil diskusi yang nantinya bisa mengakomodir semua kepentingan dari pihak-pihak terkait di forum Pokja PKP nanti, sehingga memudahkan kerja daripada Pokja yang ada di tingkat Pemda. Nah, selanjutnya karena hari Jumat juga, ini harus kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, bahwasanya suaranya berisik, bahwasanya untuk materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainul Arifin selaku TA FIG atau dari TL OSP 3 Magetan. Yang pertama nanti mungkin diharapkan sambutannya mewakili daripada TL OSP 3 Jatim, yang selanjutnya nanti bisa langsung menyampaikan materi. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Zainul Arifin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Bina, ini suara tek-tek ini di mana? Di saya apa di situ ya? Nggak ada suara. Atau yang lain mungkin bisa di mute. Ya. Mbak Suryadi di mute. Voice-nya mungkin cepat dimatikan Mas Bina. Di mute Mas Bina. Di mute, di mute sing hostnya di mute. Ya. Sampai mute Mas. Enak suara tek-tek. Ya Pak Jek, kita atasi kendala teknis ilmunya. Yang lain apa yang anut? Oke, terima kasih Mas Bina. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dari Pokja PKP Kabupaten Magetan yang saya hormati, tim Korkot Klaster Ponorogo, Mas Bina selaku Aspek Mandiri Kabupaten Magetan, dan Pak Camat, Pak Lurah. Pertama dan utama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bermuajah walaupun melalui webinar atau Zoom ini, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, memang kita masih harus menyesuaikan Pak Bu dengan keadaan ya. Kita belum ada kebebasan seperti sebelum pandemi, sehingga harus ada kegiatan via Zoom semacam ini, dan memang kalau kegiatan via Zoom semacam ini ya konsekuensinya ngeten iki bolak-balik pas ngomong tentang dalan pedot ngeten iki, dan nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan apa yang kita lakukan tetap bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih pada Mas Bina untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang forum Pokja PKP. Nanti saya share screen sendiri aja, enggak apa-apa ya, saya bisa. Kebetulan kemarin memang saya estimasinya acara saya belum selesai, sehingga saya Bapak Ibu sekalian, tentang forum PKP ini yang tahun-tahun sebelumnya, mungkin di tahun 2020 awal atau 2019 ini belum ada, tapi untuk regulasinya sebenarnya di regulasi tentang forum PKP itu sudah cukup lama, hampir setahun lebih ya. Sejak 2020 itu tanggal bulan Mei itu Pak Menteri PUPR
menyampaikan Permen PU nomor 12 tahun 2020 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang salah satunya intinya di situ Pokja PKP memiliki salah satu tugasnya adalah membentuk forum PKP. Ya. Pokja PKP sendiri itu memang sebelumnya ada ya, sebelum ada Permen PU 12 itu sudah ada dengan dasar dari Undang-Undang Nomor 1 2011 dan PP 14 2016 itu kabupaten kota itu sudah membentuk Pokja PKP. Tetapi pada saat itu Pokja PKP ini identik dengan program dengan kotaku ya. Artinya karena kenapa persyaratan di pelaksanaan kegiatan kotaku itu di mana kabupaten kota harus bentuk Pokja PKP. Konotasinya begitu, tapi sebenarnya tidak harus begitu. Dan masing-masing program itu bentuk Pokja, Pak. Ada Pokja MPL, ada Pokja sanitasi ya. Nah, di mana dengan banyak program itu banyak Pokja ya. Nah, akhirnya dengan Permen PU nomor 12 tahun 2020 yang disampaikan waktu itu bulan Mei itu diminta untuk menyesuaikan dalam artian Pokjanya itu cuma satu, yaitu Pokja PKP, tapi di dalamnya ada unsur-unsur untuk yang menangani tentang air minum, sanitasi, kemudian artinya penggabungan Pak menjadi dalam Pokja PKP itu penggabungan Pokja AMPL, Pokja sanitasi masuk dalam satu naungan dalam bentuk Pokja PKP. Nah, jemboten kata-kata Pokja Pak, makanya kata-kata Pokja ini kakek susah untuk koordinasinya, susah komunikasinya, dan kesannya itu berjalan sendiri-sendiri program pemerintah itu. Padahal itu dalam satu naungan, apalagi kayak AMPL, air minum, sanitasi itu dalam satu balai ya. Ya, jadi Balai Prasarana Permukiman Wilayah itu. Maka lewat Permen PU nomor 12 tahun 2020 itu disesuaikan, di mana Pokjanya cuma satu, yaitu Pokja PKP. Alhamdulillah untuk Magetan sudah terbentuk ya, dan sudah ada SK dari Bupati ya. Intinya konteks untuk penyesuaian dengan Permen PU 12 tahun 2020 tentang Pokja PKP sudah clear. Tinggal kelanjutannya bagaimana nanti mengoptimalkan Pokja itu ya, itu supaya betul-betul nanti bisa berfungsi optimal. Ya, memang kami punya semacam standar Pak, bagaimana Pokja PKP itu berfungsi dan aktif itu. Ya, sebenarnya bukan konteks di kita di program aja. Sebenarnya kalau Pokja PKP itu dibentukkan karena memang amanat undang-undang, amanat Permen PU ya, artinya menjadi tugas dari kabupaten kota tanpa harus ada teman-teman kotaku ya, walaupun tidak ada Mas Binga, walaupun tidak ada Mas Taufik di situ, tidak ada kita, memang Pokja PKP harus dibentuk ya karena memang menjadi amanat undang-undang atau amanat regulasi. Nah, kami memiliki skema pendampingan pada Pokja itu untuk mengukur sejauh mana keaktifan dan berfungsian Pokja itu. Nah, ada 5 indikator itu yang biasa teman-teman kita minta untuk melihat pengukuran kinerja Pokja PKP. Yang pertama, legalitas. Legalitas dalam artian Pokja itu sudah ada legalitasnya berupa SK Bupati Wali Kota. Yang kedua itu ada punya sekretariat, ya tempat untuk istilahnya berkomunikasi, berkoordinasi. Biasanya kalau Pokja PKP karena sekarang ini di Permen PU 12 itu rata-rata Pokja PKP itu koordinatornya di tingkat Bapeda, maka sekretariatnya biasanya di Bapeda. Ya, tidak tahu mungkin di Magetan posisi sekretariatnya gimana ya, Pak di Bapeda atau di Pergi, tapi yang di beberapa kabupaten yang lain di Bapeda. Ya, kalau memungkinkan ke depan untuk lebih bisa efektif dalam pengertian di koordinasinya bisa ada ruangan satu lah untuk Pokja PKP gitu ya. Nah, kalau tidak ada biasanya melekat di Pak di SKPD itu di Kabit atau dikasihnya itu. Nah, yang ketiga itu punya rencana kerja Pak. Nah, rencana kerja Pokja PKP itu yang melingkupi berbagai macam bidang terkait dengan perencanaan, kemudian monitoring, kemudian pelaksanaan kegiatan PKP ya sampai ke monitoring itu. Nah, kemudian yang keempat itu punya
BOP, biaya operasional dari Pokja PKP. Ya memang tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan kalau tidak ada biayanya, Pak. Ya kalau tidak ada biaya itu, ya, terus Jombangin itu biayaan, Pak. Kegiatan tidak ada biaya itu bisa biayaan. Ya. Ya, maka butuh ada biaya operasional dari Pokja PKP. Dari mana? Itu nomenklaturnya biasanya dititipkan di Bapeda atau di Dinas Perkim atau di Biro Administrasi Pembangunan, misalnya gitu. Kalau di provinsi itu ada empat sumber pembiayaan BOP Pokja itu, Pak. Ada dari Bapeda provinsi atau Bapprov, ya. Ada dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya, kemudian ada dari Biro Administrasi Pembangunan, terus dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Nah, nanti untuk kabupaten kota menyesuaikan dengan kebijakan di kabupaten kota. Tapi yang terpenting penyediaan BOP itu minimal ada dan juga sudah ada landasannya, Pak, landasan hukumnya. Biasanya teman-teman birokrasi itu kan melakukan anggaran itu kalau tidak ada landasannya tidak berani karena memang konsekuensi, Pak, konsekuensi hukum. Nah, maka saya kira tidak perlu lagu misalnya Bapeda atau Dinas PRKPTK Perkim Kabupaten Magetan bisa mengalokasikan pembiayaan untuk aktivitas Pokja itu di APBD, ya. Kemudian yang kelima itu ada aktivitas monitoring pelaksanaan kegiatan yang mungkin di Kabupaten Magetan saya kira sudah cukup intens itu melakukan itu, di mana teman-teman kotaku biasanya melibatkan untuk kegiatan bantuan pemerintah masyarakat itu mengajak Pokja untuk melihat-lihat, memonitoring pelaksanaan kegiatan. Ya. Saya izin share screen ya, Mas. Ya. Ya. Mungkin Bapak saya tidak begitu banyak menyinggung tentang Pokja PKP ya, nanti karena Pokja PKP sudah on the track atau sudah berjalan, yang tinggal nanti kemudian melakukan upaya-upaya koordinasi, diskusi untuk penguatan dari peran Pokja PKP. Nah, di dalam amanatnya Pokja PKP itu, ya, itu yang nanti salah satunya nanti membentuk forum PKP, Pak. Ya, kami memang ada dinamika ya di kabupaten kota tentang forum PKP karena sejauh ini belum banyak kabupaten kota yang membentuk forum PKP. Kemarin yang sudah inisiasi itu baru Gresik, Mojokerto, kemudian Nganjuk, ya, terus ada lagi Madiun Kabupaten, terus Tuban kemarin. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman Magetan, ya, Ponorogo juga sudah melakukan hal semacam ini. Nah, sehingga untuk Halo Pak C. mohon maaf terputus ya Bu sekalian ya. Mohon maaf. Ya. Sudah bisa dilihat Mas Binga? Halo Mas Binga? Ya, sudah Mas C. Sambung. Oke. Ngapunten. Ya begini Pak, resikonya gitu. Terputus-putus ya. Jadi untuk forum PKP ini menjadi salah satu PKP untuk bentuk ya. Alhamdulillah kalau Magetan sudah berbentuk Pokja, tinggal lanjutin untuk forum pembentukan forum PKP. Nah, sebenarnya untuk Permen PU ini sudah sejak bulan Mei 2020 itu diterbitkan dan diberikan semacam kesempatan setahun setelah itu. Setelah ditetapkan Permen PU ini, kabupaten kota menyesuaikan untuk membentuk Pokja PKP dan forum PKP dengan Permen PU 12 2020. Nah,
agar supaya kemudian kabupaten kota tidak ragu, maka setelah Permen PU itu disusun, itu Pak Bupati Wali Kota itu sudah disurati Pak oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu pada bulan Juli kalau tidak salah itu, bulan Juli 2020 itu sudah menerbitkan surat untuk penyampaian peraturan Permen PU ini. Yang salah satunya juga berkaitan dengan itu diharapkan kabupaten melalui Bupati Wali Kota dan Gubernur itu sudah menyesuaikan atau melakukan pembentukan PKP dan forum PKP ya. Kadang-kadang ada beberapa kabupaten kota yang belum yakin Pak dengan landasan ini atau dengan regulasi ini, sehingga kemudian ada perlu dari provinsi ya. Nah, itu akhirnya saya juga komunikasi dengan teman-teman di provinsi ya untuk menguatkan ini ya. Ya teman-teman provinsi sebenarnya minta apa? Sudah itu kan sudah ada Permen PU, sudah ada surat dari Pak Menteri Dalam Negeri, terus ngapain harus ada dari provinsi ya mau nggak mau akhirnya juga kita terbitkan kemarin surat dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah terkait dengan percepatan pembentukan forum PKP ya, bahwa Pak upaya percepatan pembentukan forum PKP ini tidak serta-merta karena aspek hukum atau adanya regulasi Pak ya, karena memang ini urgen Pak, urgen ya. Sorry ada kendala sedikit ya, urgen dalam artian untuk pembentukan forum PKP ini yang nantinya menjadi semacam wadah ya bagi masyarakat untuk bisa terlibat dalam baik perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun pengendalian dan juga monitoring hasil pembangunan lewat forum PKP itu nanti ya. Sorry masih ada kendala di share screen saya ya, coba saya share screen lagi ya. Jadi karena memang kita masih banyak masalah-masalah ya Pak terkait dengan keterbatasan akses infrastruktur ya yang layak, kemudian juga masalah penanganan kawasan kumuh ya. Penanganan kawasan kumuh ini seringkali juga mengalami dinamika ya, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini ada penambahan terus kumuh itu ya, karena memang masalah data ya. Yang dulu kemarin ditetapkan itu data-data yang mungkin satu versi ya dari kita yang belum secara keseluruhan kabupaten itu melakukan baseline, sehingga ada banyak kabupaten kota yang menambah luasan kumuh itu. Nah, juga persoalan rumah, develop perumahan yang tidak layak huni, rumah yang tidak layak huni masih cukup banyak, sehingga ini harus diselesaikan dan itu tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, harus berkolaborasi, berkoordinasi dengan berbagai macam stakeholder, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, terus juga kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, mengkoordinasikan itu, Bapak Ibu sekalian, itu harus dibentuk semacam ini, yaitu Pokja PKP dan nanti membentuk forum PKP. Saya kira ini urgensitasnya Pak ya. Nah, nanti saya langsung ke forum PKP aja, karena untuk Pokja PKP kita singgung-singgung aja sedikit tadi ya. Nanti bisa dan itu sudah di Magetan sudah terbentuk itu, sehingga saya kira untuk Pokja PKP sudah cukup sedikit banyak sudah cukup paham gitu ya. Yang terpenting setelah Pokja PKP itu terbentuk sebagai wadah untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan menjaga atau melakukan kolaborasi multi pihak atau multi stakeholder itu, maka setelah itu juga dibentuk forum PKP, di mana forum PKP ini akan menjadi wadah atau tempat pertemuan dalam artian di sini bisa membicarakan kepentingan bersama untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Nah, unsur-unsurnya di dalam forum PKP itu Pak nanti itu tidak sebatas anggotanya itu dari Pokja PKP ya. Kalau Pokja PKP itu semuanya dari unsur SKPD. Nah, Pokja PKP. Nah, kalau nanti forum PKP itu unsurnya dari instansi pemerintah, dalam arti dari anggota Pokja PKP itu, kemudian ada asosiasi penyelenggara PKP ya. Ya, apakah perusahaan-perusahaan misalnya developer, asosiasi pengembang itu di situ.
Kemudian juga asosiasi profesi untuk penyelenggara PKP ya. Nah, itu juga bisa masuk di situ ya. Kemudian asosiasi perusahaan barang dan jasa yang selama ini bermitra dengan pemerintah ya. Itu kan ada CP-CP, PT-PT, kemudian bentuk asosiasi ya, dan itu biasanya menjadi mitra pemerintah. Itu bisa dimasukkan. Kemudian juga pakar ya, pakar di bidang PKP dalam artian di sini bisa melibatkan teman-teman di perguruan tinggi, teman-teman konsultan kayak teman-teman kotaku, itu bisa menjadi bagian dari anggota Pokja PKP. Misalnya konsultan di konsultan pemberdayaan yang selama ini terlibat di program-program perumahan dan kawasan permukiman ya, itu bisa masuk di dalam poin 5 itu sebagai salah satu unsurnya. Kemudian juga bisa dari lembaga pada masyarakat atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKP. Misalnya teman-teman di FKA, BKM, teman-teman di KM itu bisa menjadi bagian dari forum PKP, karena itu adalah masuk dalam kategori unsur di lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan perumahan kawasan pemukiman dengan mengoptimalkan peran serta atau swadaya dari masyarakat. Itu bisa dimasukkan di situ. Ini unsur-unsurnya Pak. Kemudian struktur organisasinya sederhana saja, nanti forum PKP itu ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, gitu ya. Itu sudah dengan Permen PU pasal 17 itu sudah diatur struktur forum PKP itu. Paling sedikit itu ketua, sekretaris, anggota. Mungkin untuk selain mengantisipasi perkembangan, forum PKP juga bisa membentuk bidang-bidang Pak. Setidaknya ada 5 bidang itu yang mungkin bisa dibentuk di forum PKP. Ada bidang data dan informasi yang itu nanti istilahnya menjadi tempat untuk penyimpanan data dan informasi ya, kayak data-data baseline, data perencanaan itu yang kemudian kegiatan yang sudah dilaksanakan itu kan butuh nanti data-data itu bisa terdokumentasi dan juga diadakan lah, itu nanti bisa dilakukan di bidang data dan informasi. Kemudian juga advokasi dan mediasi. Ini kalau ada masalah-masalah yang muncul kaitannya dengan penyelenggaraan PKP, Pak, itu bisa diadvokasi dan juga dimediasi oleh forum PKP. Akan tetapi forum PKP dalam artian di mediasi dan advokasi itu tidak sampai ke batas kegiatan istilahnya ke ranah hukum formil atau ke ranah persidangan, enggak. Cukup bisa melakukan rembuk musyawarah, artinya di luar jalur-jalur persidangan. Tidak sampai ke sana karena kita tidak punya kompetensi dan kapasitas ke situ. Nah, cuma kan bukan tidak mungkin Pak, di kegiatan-kegiatan kita, apakah di pembangunan perumahan dan juga kawasan permukiman itu muncul masalah-masalah di masyarakat, muncul pengaduan. Nah, dari sinilah kemudian juga forum PKP nanti berperan, ini nanti ada fungsi dan tugasnya seperti apa kita sampaikan. Kemudian bidang edukasi yang ini bertugas nanti memberikan pemahaman pada masyarakat tentang penyelenggaraan PKP lewat berbagai macam kegiatan-kegiatan, apakah itu diskusi kayak semacam ini Pak, kemudian sosialisasi, pelatihan dalam arti untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Karena selama ini yang namanya PKP kaitan dengan isu-isu perumahan dan penyelenggaraan permukiman ini belum mainstream Pak. Sehingga belum banyak dipahami oleh masyarakat betapa pentingnya penyelenggaraan pembangunan di sektor perumahan dan permukiman itu ya. Kemudian ada aspirasi, nanti bidang aspirasi ini yang menampung ide gagasan dari masyarakat yang memang memiliki pendapat-pendapat terkait dengan PKP itu. Ya, ini tugas pokok dan fungsinya Pak. Ada 5 tugas dan fungsi forum PKP. Tadi yang pertama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ya. Tadi nanti mungkin bidang aspirasi nanti yang menangani ini ya, untuk mengumpulkan, mengelompokkan, menyaring dan mengkaji serta menyusun gagasan-gagasan masyarakat itu kemudian menyalurkan ke dalam Pokja PKP lewat forum PKP ini. Yang kedua nanti tugasnya adalah membahas dan merumuskan arah pemikiran penyelenggaraan PKP. Belum pada arah kebijakan, nanti arah kebijakan itu menjadi tugas Pokja PKP. Nanti pemikiran-pemikiran tentang penyelenggaraan PKP itu bisa digagas di forum PKP lewat pertemuan-pertemuan tadi itu. Nah, yang ketiga nanti
meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat, ya, menciptakan sistem kontrol di masyarakat untuk kegiatan-kegiatan penyelenggaraan PKP itu, Pak, supaya nanti dengan banyaknya kontrol, banyaknya pengawasan dari masyarakat, Pak, insya Allah kegiatan-kegiatan semakin berkualitas, ya, dan meminimalisasi persoalan-persoalan yang berat, Pak. Nah, kalau memang sejak awal kita terlibat, masyarakat terlibat dalam pengawasan, insya Allah nanti tidak akan muncul masalah-masalah yang berat, ya, termasuk juga pembangunan yang dilakukan itu betul-betul nanti sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang keempat, memberikan masukan ke pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kalau kabupaten kota nanti ke pemerintah daerah, ya, agar nanti dilakukan kajian yang di dalam forum PKP itu untuk isu-isu yang terkait dengan PKP, misalnya isu tentang rumah tidak layak huni, isu tentang banjir, isu tentang persampahan, isu tentang sanitasi, bisa disebutkan di situ. Dan yang kelima, ini yang melakukan peran arbitrasi dan juga mediasi, yang tadi saya sampaikan bahwa peran-peran arbitrasi atau dan mediasi ini tidak dalam artian sampai ke ranah hukum formil atau ke jalur pengadilan, tapi di luar jalur pengadilan bisa diselesaikan, mungkin dengan jalan diskusi, rembuk, ya, sehingga ketika ada masalah itu bisa diselesaikan. Nek cara Jombangi ngoten niku di lumano Pak omongi dingginano nggih. Insya Allah semua masalah bisa diselesaikan, tidak harus sampai ke hukum formil, ke pengadilan. Itu tugas dan fungsinya, Pak. Nah, nanti alur pembentukannya mungkin nanti bisa dipahami dan juga diimplementasikan tentang alur pembentukannya. Di awal ini kita melakukan identifikasi unsur yang nanti menjadi anggota. Apakah sudah diidentifikasi unsur-unsur atau instansi yang nanti menjadi anggota forum PKP? Ya. Setidaknya kalau hari ini mungkin belum sampai ke pembentukan forum PKP karena mungkin draftnya SK belum jadi, mungkin ya itu kita identifikasi dulu siapa-siapa dari unsur anggota PKP itu, khususnya yang non pemerintah. Ya, kalau yang dari SKPD mungkin sudah teridentifikasi, ada Perda, ada dinas lingkungan hidup, ya, ada dinas misalnya pariwisata dan sebagainya. Tapi yang dari unsur masyarakat, Pak, nanti dari unsur masyarakat sudah ada masyarakat siapa, yang dari media massa, ya, kemudian yang dari kelompok profesi, asosiasi pengusaha PKP, nah itu siapa saja, silakan nanti diidentifikasi. Yang kedua, setelah itu diidentifikasi, barulah kemudian Pokja menyampaikan kepada calon anggota forum PKP itu hasil identifikasinya, ya, lalu meminta masing-masing institusi atau instansi dari yang calon anggota forum PKP itu untuk menyetorkan nama, ya, dan merekomendasikan siapa yang nanti akan menjadi anggota di forum PKP, nanti kepada Pokja PKP. Kalau kita di provinsi, alhamdulillah sudah selesai, Pak, tahap ini, dan kemarin sudah dibahas, sudah dibicarakan untuk perumusan anggota, ketua dan sekretaris serta anggota dari forum PKP itu. Nah, itu harus ada nanti ada instansi terus siapa yang direkomendasikan, ya nanti disampaikan kepada Pokja PKP lah. Baru kemudian Pokja PKP merapatkan, ya, mendiskusikan untuk menunjuk siapa atau memilih siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa anggota-anggotanya. Ketua harus dari unsur SKPD, Pak, bisa dari anggota lain forum, misalnya dari unsur masyarakat, itu bisa dijadikan sebagai ketua atau sekretarisnya. Nah, baru setelah itu kemudian SK forum PKP oleh Pokja PKP. Itu alur untuk bentuknya, Pak. Mungkin nanti bisa dilalui pada tahapan itu. Bisa segera untuk dilakukan identifikasi dan sehingga sudah bisa ketemu siapa-siapa nanti yang akan duduk di forum PKP. Kemudian dalam penyelenggaraan forum PKP itu harus ada ada alurnya, Pak, ada alurnya. Sesuai dengan pasal 27 Permen PU itu, karena memang nanti pendanaan forum PKP itu melekat di Pokja PKP. Maka untuk kegiatan forum PKP dalam artian untuk menyelenggarakan forum diskusi, forum
sosialisasi pelatihan itu harus kemudian disampaikan rencana itu kepada Pokja PKP ya. Jadi forum PKP atau forum itu menyampaikan pada Pokja PKP, kemudian Pokja PKP nanti akan memfasilitasi penyelenggaraan itu ya, ya menginformasikan kepada forum PKP dalam arti ketua forum PKP nanti untuk bahwa kegiatannya sudah disetujui, oke, nanti baru forum PKP melakukan penyelenggaraan kegiatan forum PKP, ya diskusi, ya pelatihan, ya, apa namanya kayak semacam ini diskusi tematik ini. Itu nanti akan difasilitasi oleh Pokja PKP karena memang tadi pendanaan dari forum PKP itu melekat dalam Pokja PKP ya, sesuai dengan kewenangannya. Untuk pembinaan Pak, memang di Pokja PKP dan forum PKP itu alur pembinaannya itu oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan juga SNPT atau Satker Perumahan. Maka sebenarnya Mas Dinga dan teman-teman di Magetan, kegiatan ini sebenarnya kemarin harus juga menginformasikan kepada Satker Perumahan. Ya, tidak hanya kepada balai tapi ke Satker Perumahan di provinsi itu. Nah, itu nanti supaya juga tahu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Magetan dan juga melekat mereka sebenarnya harus melakukan pembinaan kepada Pokja PKP dan forum PKP. Selama ini memang yang banyak peran itu ke teman-teman balai Pak. Nah, yang SNPT mungkin untuk lain kali ketika ada forum diskusi semacam ini bisa memberitahu kita untuk supaya kita sampaikan kepada teman-teman di Satker Perumahan ya, ya agar semua mereka juga bisa terlibat untuk kegiatan di forum PKP karena mereka punya kewenangan untuk melakukan pembinaan. Nah, terus bagaimana kedudukan Pokja PKP dan forum PKP dalam penyelenggaraan perumahan di kawasan permukiman? Tadi sudah kita sampaikan untuk forum PKP ini menjadi wadah pertemuan aja untuk membicarakan kepentingan bersama terkait dengan penyelenggaraan PKP. Nah, yang mengorganisir, yang mengkondisikan, mengkomunikasikan itu tetap nanti di Pokja PKP, ya di Pokja PKP ya. Di dalam forum PKP itu ada tinggi, ada lembaga swadaya masyarakat, ada perbankan, ya ada pengembang, ada visi, ya. Nah, nanti wadahnya itu forum PKP, tapi lembaga yang mengkoordinasikan untuk nanti sampai pada rumusan-rumusan kebijakan itu nanti di Pokja PKP-nya, ya. Apa urgensitasnya, Pak? Forum PKP dalam mendorong sinergi serta kolaborasi. Tadi saya katakan bahwa kita butuh sinergi, kita butuh kolaborasi, kita butuh koordinasi antar stakeholder, antara berbagai pihak yang punya obsesi atau punya orientasi ke penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga butuh ya. Nanti peran dari forum PKP itu bisa memastikan bahwa stakeholder itu dalam bidang PKP itu bisa memiliki peran yang pertama nanti pemahaman terhadap kebijakan PKP ya, bisa menjadi wadah untuk menyampaikan informasi secara terbuka ya, juga menjadi wadah aktualisasi peran serta masyarakat. Di situ kemudian juga bisa memutahirkan data dan informasi serta teknologi, kemudian juga bisa ada pemahaman kondisi kebutuhan dan juga permintaan untuk bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta nanti menjadi wadah sosialisasi untuk memberikan masukan dan mendiskusikan berbagai isu tentang perumahan permukiman, serta memediasi ketika ada permasalahan di tingkat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Itu nanti arahnya ke ya tadi itu kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta gitu ya. Sebagai contoh aja, ilustrasinya begini nanti Pak. Kan kita itu punya banyak banyak stakeholder itu punya kemampuan dan kapasitas masing-masing. Sehingga ketika ada kemampuan kapasitas masing-masing berbeda, ini ketika dikoordinasikan, dijadikan satu menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Magetan secara bersama-sama. Nah, misalnya dalam artian untuk pembiayaan, ya bisa di samping ada dari APBD, dari APBN, dari petisi itu bisa dari sektor perbankan lewat CSR-nya, atau juga dari sektor BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Magetan.
ya lewat CSR-nya. Ya, biasanya kalau BUMD, BUMN, perbankan itu CSR itu dilaksanakan sendiri, tidak saya kelola, maka bisa dilibatkan di pelaksanaannya. Kemudian lembaga swadaya masyarakat itu bisa berperan untuk perencanaan, ya, dan apa istilahnya untuk data dan informasi. Selama ini yang misalnya dilakukan oleh teman-teman lewat program Kotaku itu dalam pekerjaan menyusun database perumahan permukiman itu kan juga melibatkan peran serta masyarakat. Jadi teman-teman BKM lewat masyarakat mereka berpartisipasi menyusun data baseline kemarin itu. Nah, itu makanya nanti teman-teman di satu-satu kemudian juga perguruan tinggi Pak penting itu untuk perencanaan, kajian dan pengabdian masyarakat. Jadi KKN acara sebenarnya ini apa namanya pembagian sembako bisa dilibatkan dalam kegiatan kita. Kalau selama ini kan KKN itu di desa-desa ya, desa-desa terpencil, nanti bisa KKN itu di lokasi-lokasi yang masuk kategori kumuh, yang masih punya masalah perumahan dan permukiman. Itu saya punya pengalaman kemarin di Gresik itu, teman-teman KKN Indonesia kita arahkan ke sana berupa KKN tematik itu, mereka mengambil tema tentang persampahan sehingga bisa kita ajak mereka untuk bersama-sama menyelesaikan problem persampahan di desa itu. Hasilnya luar biasa, bagus sekali. Dan untuk edukasi juga luar biasa. Kemudian pengembang, Pak, pengembang bisa dilibatkan di perencanaan dan pelaksanaan. Nah, teman-teman yang terlibat di dalam asosiasi pengembang perumahan itu. Untuk praktisi seperti teman-teman di Kotaku ya, itu bisa dilibatkan di perencanaan. Nah, itulah nanti gambaran tentang konsep kolaborasi dalam forum PKP ya, nanti pokja PKP-nya merumuskan kebijakan, pemrograman, perencanaan dan juga pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Gitu. Saya kira itu Mas Binga sebagai awal untuk diskusi kita di pagi hari ini tentang forum PKP ya, sebatas sebagai satu informasi aja dan juga sharing ke Bapak sekalian, karena saya juga tidak seperti Bapak, jadi masih sama-sama belajar Pak untuk kaitan dengan ini, karena ini memang sesuatu yang baru di kita dan moga-moga ini bisa kita implementasikan bersama-sama. Ya. Intinya saya ingin mengatakan Pak Bu, forum PKP ini kita bentuk memang tidak semata-mata karena mungkin Mas Binga selaku aspot mandiri sering dusel ya, terus diembangin sering ke Bapeda, ke Perkim untuk bentuk forum ini ya, jangan karena itu Pak, atau juga kan jangan karena sekedar amanat dari regulasi dari Permen PU 12 2030 atau juga dari aturan-aturan yang lain, tapi karena memang ini kebutuhan Pak, kebutuhan kita bersama untuk bagaimana membangun Magetan secara bersama-sama. Tidak bisa sendiri Pak, tidak bisa hanya Bapeda, tidak hanya bisa dinas PKP, tidak hanya dengan teman-teman Kotaku saja, tapi semua stakeholder harus dilibatkan karena memang problem perumahan dan kawasan permukiman cukup kompleks dan beragam, sehingga kemudian butuh keterlibatan banyak pihak untuk menyelesaikan. Saya kira itu Mas Binga apa yang dapat saya sampaikan, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kiranya sampai di sini saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Muhammad Zainul Arifin selaku narasumber dari OSP 3 Jatim. Bahasanya terkait dengan materi penguatan Pokja di Kabupaten Magetan ini memang baru pertama kali mengadakan diskusi dan persiapan untuk pembentukannya. Pokjanya sudah terbentuk dan sudah diesakan, tapi ini forumnya yang nantinya melibatkan dari peran serta masyarakat, kemudian dari pihak-pihak lembaga, CSR, perguruan tinggi, kemudian dari pers, dan swasta yang lainnya. Ini memang perlu sekali sehingga nantinya bisa mengakomodir apa kepentingan atau kebutuhan daripada LKM atau lembaga di wilayah Kabupaten Magetan, khususnya di Kecamatan Pelausan, Kecamatan Magetan,
Kecamatan Wonosobo dan Karangrejo. Nah, dari hasil paparan Pak Zainul tadi, bahwasanya perlu saya garis bawahi juga terkait dengan proses-proses daripada pembentukan forum Pokja yang nantinya salah satu teknisnya adalah menyetorkan nama-nama daripada wakil sehingga nanti bisa duduk di dalam forum Pokja. Nanti dari pihak-pihak LKM ataupun dari FKA nanti bisa menentukan nama-nama sehingga nanti bisa tergabung di dalam forum Pokja PKP di Kabupaten Magetan. Kemudian yang terpenting ini nanti menurut saya anggota yang benar-benar bertanggung jawab kemudian bisa membawa aspirasi ataupun mungkin kepentingan daripada masyarakat sehingga nanti menurut saya forum Pokja ini menjadikan jalan atau jembatan untuk forum PKP Mas Binga, bukan forum Pokja, forum PKP. Forum PKP ya. PKP-nya. Di forumnya ini nanti bisa menjadi jembatan sehingga apa yang diharapkan oleh KM, KSM beserta masyarakat dan pemerintah desa ini bisa didengar atau mungkin bisa lebih cepat ditanggapi oleh pihak pemerintah daerah seperti itu. Dan kemudian yang terakhir yang disampaikan Pak C tadi, saya garis bawahi juga bahwasanya bukan sekedar regulasi atau memang permintaan dari program atau pemerintah atau bahkan bukan karena supaya kotaku itu dusel-duselnya di tingkatan Pemda bahasanya Pak Zainul tadi supaya dusel-duselnya lebih nyaman seperti itu mungkin. Jadi bukan hanya sekedar itu, tapi lebih kepada memang ini kebutuhan daripada program dan masyarakat dan oleh Pemda. Jadi memang dibutuhkan, ini kebutuhan pokok daripada Magetan sepenuhnya. Seperti itu. Nah, untuk itu mungkin dari materi atau penjelasan yang disampaikan oleh narasumber mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo bisa kami buka pertanyaan atau barangkali mungkin dari Pak Kortot atau dari dinas yang lain ingin menambahkan terkait dengan forumnya. Di unmute dulu jika ada pertanyaan. Ini memang hal baru yang di teman-teman ini mungkin hal baru terkait dengan proses diskusi tematik yang melalui Zoom ini. Monggo dari Dinas Perkim atau DLH mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Halo. Mbak Sur ini ada yang ditanyakan kelihatannya. Mbak Suryadi dari LKM Tawanganom. Tidak dengar Mbak? Dikeraskan apa sih? Sudah. Suryadi juga. Belum ada suaranya Pak Suryadi. Halo Mbak Sur. Pak Suryadi tidak keluar suaranya. Diperkeras. Sayang sekali tidak kedengaran. Ada kesalahan teknis mungkin. Diperkeras di volumenya. Ini padahal biasanya menarik sekali. Tidak kedengaran. Ya, mungkin dari yang lain dulu, Mbak Sur di pending karena tidak kedengaran, bisa dites nanti ketika suaranya Mbak Sur sudah masuk nanti bisa kami berikan kepada Mbak Sur lagi. Mungkin dari dinas yang lain, monggo.
Siap, belum kedengaran juga. Oh, Mas Yunus. Oh, kabeh dulu aja kan. Dari Perkim juga sudah di-unmute tapi tidak kedengaran. Coba tes untuk suara yang lain mungkin. Dari Dinas Perkim tidak kedengaran, dari Mbak Suryati juga tidak kedengaran. Pak Jainul bisa tes suara lagi, Pak Jainul. Halo, ya, Nah, gimana? bisa. Dari Perkim juga sudah menyampaikan tapi tidak kedengaran. Mungkin tidak perlu pakai handset, Ibu Tisa. Belum kedengaran. Tinggal buka, aman itu, Ibu Tisa mungkin bisa dilepas headsetnya. Sudah diambil. Tapi kalau pakai headset biasanya langsung itu efek. Dicabut aja headsetnya mungkin. Ibu Tisa. Nah, itu. Benar. Cek, Cek. Iya. cek Mas Binga. Siap. Bisa kedengeran gitu? Bisa. Ini siapa nih? Edi Mas Binga dari CFB. Siap. Mungkin ada yang disampaikan Mas Edi. Yang lain tidak bisa mengeluarkan suaranya. Iya. Monggo bisa disampaikan dulu sambil menunggu yang lain untuk berhasil mengeluarkan suaranya. Awalnya cuma ngecek suara, ternyata kok bisa masuk. Oke. Gini, nuwun sewu sedikit saja. Pokja PKP kan sudah terbentuk ini di Magetan gitu. Ya. Tapi untuk actionnya forumnya baru kali ini gitu. Betul. Terus pembentukan forum gitu ini. Terus nanti untuk kedepannya apa sudah ada rencana kegiatan atau agenda rutin yang akan dilaksanakan Mas Binga? Barangkali ada informasi dan syukur-syukur barangkali sudah ada rencana agenda pembahasan untuk forum-forum berikutnya. Karena kayaknya ini LKM itu sudah menunggu-nunggu kayaknya. Dari pertemuan FKA yang kemarin di Sugiwaras, itu kepengennya untuk menindaklanjuti di forum ini Mas Binga. Itu dari saya, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Edi, mungkin mewakili FKA LKM di Kabupaten Magetan. Saya kira nanti tetap ini karena proses pembentukan, ini nanti tetap butuh legalitas, sehingga nanti ada action-action selanjutnya. Mungkin dari Bapeda bisa menjelaskan kepada Ibu Uri, monggo. Terima kasih Pak Edi. Jadi mungkin nanti biar dilengkapi Mas Abim ya. Suara saya kedengar nggak? Oke, siap kedengeran.
Oke, terima kasih. Balik aja. Jadi memang sekarang ini kita masih dalam tahap proses pembentukan forum tersebut. Ini belum legal karena belum tanda tangan sama Bapak Ketua Pokja. Tapi nanti tentunya setelah SK itu terbentuk, itu kita pasti punya agenda, punya program kerja yang mungkin kita baru memulainya mungkin di tahun 2022 nih Pak Edi. Karena untuk tahun 2021 ini juga prosesnya sudah di akhir tahun, baik dari segi penganggaran maupun perencanaannya kita belum matang. Jadi mungkin nanti kita baru mulai action di tahun 2022. Tentunya dengan melibatkan semua teman-teman yang menjadi anggota dari forum tersebut, termasuk dari BKM dan juga dari CFW, dari semua teman-teman yang terlibat di forum tersebut. Mungkin itu dari saya. Itu tambahan penjelasan dari Ibu Uri terkait dengan langkah selanjutnya yang perlu kita laksanakan sehingga nanti bisa melegalkan daripada forum yang nantinya mewadahi apa kepentingan daripada LKM masyarakat maupun pihak pemerintah desa. Itu tujuan utamanya. Selanjutnya nanti terkait dengan forum nanti RKTL-nya seperti apa, kemudian agendanya akan menyusun jadwal rutinnya bagaimana, itu nanti kita putuskan setelah forum itu sudah terbentuk. Itu Pak Edi. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian dari yang lainnya masih kami buka karena waktu masih cukup untuk beberapa pertanyaan atau mungkin sharing. Ada yang lewat chatting ya. Ini dari pihak Perkim, dari Perkim Magetan, sekiranya segera disusun RKTL untuk tahapan pembentukan forum PKP. Oke, dari pihak Perkim, bahwasanya setelah diskusi tematik ini, kita merapatkan diri untuk panitia kecilnya, mungkin dengan dinas, kemudian menyepakati jadwal pertemuan dengan pihak FKA, CSR, maupun swasta dan perguruan tinggi lainnya. Nah itu nanti setelah kita mengadakan rapat kecil, saya kira sesegera mungkin untuk menyusun jadwal pertemuan atau rakor dengan semua anggota, semua calon anggota forum. Mungkin seperti itu. Bisa. Ya, raise hand lagi, enggak. Tidak suara. Gede nih volume sih. Komputer. Oke Mas Binga, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ingin nambah aja sebagai apa, ya istilahnya masukan saya saja untuk teman-teman di Kabupaten Magetan. Ya, saya setuju dengan usulan dari Ibu Dian atau Bu Lina ya dari Perkim tadi Mas Binga. Ibu Tisa, angkutan Mas. Ibu Tisa. Siapa? Ibu Tisa. Ibu Tisa ya. Ya, jadi kalau memang teman-teman di Kabupaten Magetan, khususnya di teman-teman Pokja PKP, ya, mungkin bisa langsung nanti bisa dimulai kapan mendiskusi internal untuk melakukan tahapan-tahapan pembentukan forum PKP ini. Yang tadi saya katakan tahapan pertama itu mengidentifikasi unsur-unsur yang nanti akan masuk di dalam forum PKP. Ya, selain unsur dari SKPD, unsur yang non SKPD bisa segera dikonkretkan. Ya, apa saja unsurnya? Misalnya dari unsur media itu media apa? Ya, kemudian dari unsur LSM itu kelompok masyarakat yang mana? Ya, karena tidak semua LSM juga serius dalam pengertian
betul-betul punya orientasi atau visi membangun. Tapi kadang-kadang juga ada LSM yang sekedar ada gitu ya. Kemudian dari unsur kelompok profesi, ya pengembang itu siapa, asosiasi pengembang. Kemudian dari perguruan tinggi mana yang dilibatkan, dari unsur praktisi, ya itu. Ya Pak Cek. Ya, sorry. Ya, sorry terputus Mas Binga. Sudah dengar Mas Binga? Ya lanjut, kedengaran jelas. Sudah Mas Binga? Dengar. Halo? Halo, nggih. Halo Mas Binga? Nggih. Jadi bisa diturunin ruang. Siap, Sudah sudah. dengar? Disampaikan Oh Pak ya. Cek. Ya, itu silakan nanti diidentifikasi dari unsur-unsur terkait, ya khususnya yang di luar SKPD. Terus saya pesan yang pertama agar juga dimasukkan unsur-unsur yang concern terhadap isu di sanitasi, persampahan, air minum, Mas Bunga. Ya teman-teman yang dulu di Pansimas, apa itu di Sanimas, ya di program-program lain yang terkait dengan air minum, sanitasi, persampahan itu juga dilibatkan. Ya mungkin kalau dari SKPD ada LH yang concern di persampahan, nanti juga dari unsur masyarakat yang concern di persampahan itu ada LSM apa, itu juga bisa dilibatkan. Ya bisa juga kelompok-kelompok yang dibentuk oleh teman-teman di program kotaku kan ada itu misalnya yang apa yang mengelola TPS 3R apa itu dimasukkan. Terus kalau di beberapa tempat itu ada yang mengembang sampai ke kelompok sadar wisata, Pok Darwis itu juga bisa. Ya, itu nanti bisa segera. Nah, itu kapan ditentukan untuk proses identifikasi itu, sehingga kemudian nanti ke tahap berikutnya itu untuk meminta agar instansi atau unsur terkait merekomendasikan nama-nama yang nanti bisa duduk di Pokja PKP itu. Ya, terus di forum PKP itu. Terus yang kedua itu supaya nanti diskusi-diskusi di forum PKP ini juga nanti apa ya memberitahu atau mengundang dari teman-teman tidak hanya dari Balai Prasarana Permukiman, tapi juga mengundang dari Satker Perumahan, ya SNPT itu nanti, karena memang juga mereka punya apa tugas untuk pembinaan dan penguatan baik Pokja PKP maupun forum PKP. Terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian, satu hal yang mungkin harus dipahami frame kita ini tidak karena teman-teman kotaku ya yang mungkin dalam tanda petik ngeyel terus busur ke teman-teman Bapeda, balik bangsa atau perkim untuk bentuk forum ya. Tapi yakinlah ini menjadi kebutuhan kita bersama. Kebutuhan bahwa supaya apa? Supaya ide-ide kreativitas dalam artian untuk perencanaan pengembangan PKP ke depan ya perumahan itu bisa ada kanalisasinya yaitu lewat forum PKP ini. Termasuk juga ketika ada masalah-masalah supaya tidak sampai ke persoalan yang krusial ke ranah hukum bisa diselesaikan lewat forum PKP ini. Intinya ini urgen untuk kebutuhan kita bersama kalau kita mau ke depan membangun Magetan menjadi kota yang lebih baik. Ya, dan jangan semata-mata karena memang anunya teman-teman kotaku saja itu. Saya kira itu Mas Binga dari saya ya, dan mungkin bisa saya akhiri apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas tambahan dari Pak Zainul tadi terkait dengan langkah apa lagi yang harus kita ambil setelah diskusi tematik ini. Kebetulan yang disampaikan Pak J tadi untuk tema yang sanitasi persampahan dan air minum itu menjadi bagian atau judul dari diskusi tematik kita nanti di hari ketiga di jadwal ketiga. Nanti jadwalnya juga masih menyusul karena tidak langsung besok dan besoknya, tetapi kita insya Allah kita laksanakan di tanggal 9 dan 10. Nah itu nanti menjadi pokok bahasan di diskusi tematik terkait dengan sanitasi persampahan dan air minum
yang nanti juga akan melibatkan dinas-dinas terkait sehingga bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa direalisasikan di lokasi kotaku maupun di non kotaku, atau lebih tepatnya mungkin nanti di lokasi SK Kumuh. Dari dinas-dinas yang terkait kebetulan ini juga masih bergabung ya dari DLH maupun PMD, kemudian ini masih juga ada dari pihak kecamatan dan pemerintah desa. Mungkin ada yang perlu disampaikan oleh pihak pemerintah desa atau LKM, monggo. Masih ada waktu sekitar 30 menit. Kurang dari 30 menit, monggo. Cek. Sudah cukup ya? Berarti sudah cukup jelas dengan bahasan kita. Ya, pamit dulu Mas Binga nggih, karena masih ada acara lagi nggih. Siap, terima kasih Pak Zainul atas ngapunten sing kathah Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Oke. Semoga diskusinya teman-teman bisa terus berjalan lancar dan menghasilkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bagus, yang baik untuk ke depan membangun Kabupaten Magetan menjadi kabupaten yang lebih baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainul. Amin Mas, amin. Magetan amin. Oke, Pak Put, mungkin ada yang perlu disampaikan atau mungkin pengalaman terkait dengan kelembagaan yang ada di Desa Purwosari, mungkin proses kerjasama atau mungkin apa ya hubungan baiknya kita mungkin Terima kasih untuk Mas Abing yang memimpin host sebagai hari ini, kegiatan hari ini. Kami terima kasih bisa ikut diskusi. Namun yang jelas kita sudah mengawali untuk program PKP ini dimulai dari Balai Desa Sugiwaras kalau tidak salah, di mana teman-teman sudah kita coba untuk memasukkan kepada forum PKP ini dari unsur LKM. Mudah-mudahan ini sesuai dengan arahan dari Pak Zainul Arifin bahwa di forum PKP ini nanti harus ada identifikasi dulu baik dari media dan sebagainya. Monggo itu nanti difasilitasi sehingga kita bisa bergabung, di mana kita bisa duduk bersama untuk masing-masing desa jelas punya permasalahan. Seperti Purwosari juga demikian. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas informasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan kesepakatan kita di masing-masing daerah seperti Bapeda dan sebagainya, Perkim yang biasanya mungkin barangkali seksi perumahannya belum tanggap, dengan adanya forum PKP ini nanti bisa tanggap bahwa kita secara bersama-sama tidak di kotaku saja menangani lingkungan yang kumuh ini. Terima kasih Mas Dimas dan salam buat semuanya. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Put. Harapannya mungkin juga sama karena di Pak Put ini juga kemarin mengikuti rakor bersama dengan LKM Kabupaten Magetan di Sugiwaras, Balai Desa Sugiwaras, sehingga menghasilkan beberapa nama sehingga nanti bisa diajukan menjadi anggota di forum PKP-nya ini. Nah, dari itu untuk mengerucutkan nama-nama tersebut mungkin nanti juga perlu koordinasi kecil, rapat kecil, sehingga nanti kita juga langsung mendapatkan nama-nama yang fix sehingga bisa masuk di forum bersama Pemda. Ini nanti setelah diskusi di minggu ini, selanjutnya kita akan menyusun jadwal pertemuan dengan para pihak terkait, mungkin dari CSR, dari swasta, perguruan tinggi, pers, atau mungkin pihak-pihak lain yang nantinya bisa mensupport semua kegiatan di lokasi SK Kumuh Kabupaten Magetan. Dari Pak Put itu yang kebetulan LKM-nya sudah melakukan atau melaksanakan pemilu ulang. Koordinatornya juga terpilih Pak Put Wiarto ini juga.
Ya, monggo mungkin dari yang lain, teman-teman pendamping atau dari dinas yang lain ada pertanyaan? Ada yang perlu di share? Sudah tidak ada ya, Bapak Ibu sekalian, dari Kecamatan Karangrejo mungkin ada yang disampaikan. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin acara diskusi tematik pada pagi hari menjelang siang hari ini bisa kita akhiri. Untuk itu mohon Ibu Wuri selaku wakil dari Kepala Bapeda bisa menutup acara diskusi tematik dengan tema penguatan forum Pokja PKP di Kabupaten Magetan. Mungkin dari saya selaku host atau narasumber, kami juga memohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sementara dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Turi mohon berkenan menutup acara siang hari ini. Baiklah, terima kasih Bapak Moderator, juga narasumber pada pagi hari ini, serta semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita diskusi tematik pada kesempatan pagi ini terkait penguatan forum PKP. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya untuk semua yang sudah hadir pada hari ini juga nantinya kita minta supportnya, juga saran, kemudian pokoknya kita banyak membutuhkan dari panjenengan semua untuk penguatan forum PKP yang ada di Kabupaten Magetan ini. Semoga semuanya lancar, kita diberi kemudahan. Dan kemudian lagi saya informasikan sedikit, mungkin untuk minggu depan kita kembali akan mengundang Bapak Ibu semua untuk di acara dengan diskusi tematik juga, tapi dengan tema yang berbeda nih. Kemungkinan untuk minggu depan itu kita temanya kebencanaan. Untuk itu kami tetap mengharap kehadiran Bapak Ibu semua untuk ikut berpartisipasi di acara tersebut. Nanti undangan menyusul dan kita akan infokan lebih lanjut. Kemudian saya kira cukup untuk acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai ketemu lagi minggu depan di acara yang sama dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.